saya lanjutkan kembali dua sisi. Bung Haris tadi dikatakan bahwa tidak puas karena saya disomasi. Kalau nggak disomasi berarti puas gitu dengan kinerja Itu gimmick pemerintahan. kecil aja sebetulnya. Begini, saya ada dari sisi hukum ya, ada tiga aspek dalam sisi hukum yang perlu diperhatikan. Satu itu dari sisi institusi, yang kedua dari sisi regulasi dan legislasi, yang ketiga itu dari sisi peristiwa dan upaya pemulihannya. Nah, saya mulai dari yang ketiga dulu, peristiwa dan upaya pemulihan. Ada janji Jokowi ya, duetnya dengan Pak JK maupun dengan Pak Ma'ruf Amin, terutama di zaman Pak JK soal bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Oke. Tapi alih-alih menyelesaikan, justru bertambah banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, ini menandakan bahwa boro-boro mau menyelesaikan, menahan terjadinya kekerasan atau bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang di luar yang beraneka macam ragam itu semakin banyak terjadi. Angka misalnya gini, Jokowi menang di Papua di periode pertama, tinggi. Tapi angka kekerasan pelanggaran HAM di Papua tambah tinggi gitu. Nah, itu contoh aja gampang Oke, itu seperti untuk itu. penegakan Itu soal yang HAM-nya. peristiwa Oke. ya. Yang kedua soal Regulasi. legislasi dan regulasi. Menurut saya yang paling fenomenal adalah soal omnibus law itu. Itu menunjukkan bahwa, dan dia ngegasnya itu hanya hitungan bulan pasca terpilih. Bahkan uji cobanya hitungan minggu pasca dilantik sudah mau mengesahkan 70 lebih aturan perundang-undangan yang akhirnya gedung DPR itu dikepung oleh gerakan mahasiswa. Nah, ini menandakan bahwa dari sisi legislasi, dari sisi regulasi banyak juga aturan-aturan yang muncul di tingkatan daerah atau di sektoral atau tematik yang lebih berpihak atau terakumulasi pada bagaimana melancarkan ekspansi bisnis. Nah, kalau di daerah apakah tanggung jawabnya Pak Presiden juga? Iya dong, kalau kita lihat ketatanegaraan kita, itu tanggung jawabnya ada di pemerintahan pusat juga pada akhirnya. Tapi kebijakan untuk teknisi daerah kan lebih kepada pemprovnya masing-masing, kepala daerahnya masing-masing, bukan? Nah, itu makanya saya bilang bahwa tidak ada orkestrasi yang konstitusional untuk mengelola, menjaga, mengawasi kebijakan-kebijakan di daerah. Misalnya begini, Pak Cahyokumolo itu waktu ketika menjadi Mendagri pernah membatalkan ratusan peraturan daerah yang dianggap sebagai peraturan-peraturan daerah di sektor pajak, retribusi yang bertentangan dianggapnya. Dari sisi bisnis efisiensi itu betul. Tetapi misalnya permintaannya Komnas Perempuan bahwa ada perda-perda yang dianggap inkonstitusional dalam kajiannya Komnas Perempuan itu nggak dapat tempat untuk diperbaiki. Nah, itu contoh soal regulasi singkat aja. Yang kemudian juga secara institusi sekarang begini, dari sisi hukum ya, ada banyak kinerja institusi-institusi penegak hukum yang itu satu kasus yang paling menjadi momok belakangan ini adalah soal 57 atau 75 pegawai KPK itu. Itu menurut saya dari sisi legislasinya dan bagaimana interpretasi di dalam institusi tersebut itu jelas-jelas mengamputasi prestasi, mengamputasi kinerja, dan juga mengamputasi sebenarnya kerja efisiensi untuk mencegah korupsi. Nah, saya mau tambahkan lagi, di sektor-sektor yang lain, institusi-institusi penegak hukum itu lebih banyak dinikmati oleh para pihak yang berkonflik secara bisnis dibandingkan melayani masyarakat kecil. Misalnya laporan, saya tadi baru ketemu sama salah satu pengacara senior di LBH Jakarta, ketika ngobrol-ngobrol tadi di Polda Metro, karena polisi di Polda tadi infonya lagi sibuk urusan pinjol, terus saya tanya sama teman LBH Jakarta, bos kayaknya banyak deh orang lapor ke kantor lu urusan pinjol. Mereka bilang, iya kita udah laporin ke polisi tapi nggak ada follow up. Tapi giliran presiden yang pidato, semua langsung bergerak. baru kerja. Nah,
Ada lagi misalnya kasus. Berarti bagus dong presidennya menggerakkan institusi Itu di bawahnya. artinya sistemnya nggak bekerja. Oh gitu. Kalau semuanya harus ngandelin presiden, orang suka bilang berarti presidennya nggak salah. Dari sisi itu presiden nggak salah. Sistemnya nggak jalan, Mas Tetapi Arief. presiden tidak menginspirasi. Presiden tidak mengawal bagaimana mekanisme itu bisa bekerja. Nah contoh lagi misalnya begini ya. Nanti dulu, tahan dulu contohnya, tanggapi dulu itu orkestrasi kebijakannya nggak jalan. Kalau mengenai laporan yang katanya nggak jalan sih saya pikir itu kasuistis saja ya. Mungkin nggak dari 100 mungkin ada 2 atau 3 kan ya. Nah kembali ke misalnya ke pinjol ya kan. Biasanya yang tentang laporan pinjol itu kan biasanya misalnya cashnya itu cuma 400.000 tapi biaya nyelidikinya atau menyidiknya itu lebih dari segitu. Nah kadang-kadang tuh yang setahu saya penegak hukum itu nggak punya anggarannya misalnya untuk mencari saksi ahli kan bayar ya kan. Nah jadi lumrah saja mungkin tidak semua pinjol itu atau mungkin Polda Metro Jaya juga sedang sibuk ya kan, bukan saya membela institusi kepolisian ya, kita harus ngerti juga tentang pelaporan itu kan. Kadang kan yang lapor tuh setumpuk kayak di KPK aja ya, laporan korupsi aja mungkin bertumpuk-tumpuk. Iya, saya tetapi tangkap yang itu poinnya dipilih yang lebih mana? karena permasalahan anggaran ya. Oke, sebentar saya ke Bung Noel dulu nih. Bung Noel, selaku Ketua Jokowi Mania nih, bagaimana menanggapinya bahwa sistemnya nggak jalan, ini juga orkestrasi kebijakannya juga nggak harmonis sampai ke daerah? Ya, apa yang disampaikan Mas Ali Sera, Mas Mardani dan Bung Haris? Azhar itu benar adanya, sebagian benar. Tapi sekali lagi, persoalan penegakan hukum tadi kan dikritik bahwa ada sistem yang tidak berjalan. Dan itu memang Presiden marah sekali terhadap hal ini. Presiden sangat marah. Kenapa setelah pidato baru mereka bergerak? Itu kayak seperti polisi India, pas sudah kejadian baru mereka datang. Nah Presiden kan tidak seperti itu. Seharusnya nggak boleh, penegak hukum kita tidak boleh punya kultur itu. Seharusnya sudah ada semacam pencegahan. Dan apa yang disampaikan Aris Azhar ini sebuah kritikan yang menurut saya bisa memacu lagi agar para penegak hukum ini tidak lagi bermental yang sifatnya koruptif itu sendiri. Saya sangat sepakat sekali apa yang disampaikan Aris Azhar lah ya. Karena kita lihat salah satu problem kelemahan di pemerintahan Jokowi adalah penegakan hukum itu sendiri. Tapi sekali lagi bahwa Jokowi orang yang tidak anti kritik dan bukan salah satu presiden pemimpin yang tidak mendukung penegakan hukum dan penegakan demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya apa yang disampaikan dua tokoh oposisi ini menurut saya ada bagusnya. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan harus dengan adanya kritik, tidak boleh tidak. Oke, bagaimana dengan... Sekali lagi begini, saya sampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap pemerintahan Jokowi itu masih di atas 60%. Artinya menggambarkan bahwa rakyat masih mencintai Jokowi. Oke, sebelum kita masuk, Bung Noel, sebelum kita masuk ke angka tingkat kepuasan 68%, tadi disebutkan dua-duanya narasumber saya di sebelah kiri menyebutkan menyinggung soal pelemahan KPK. Mengenai 57 mantan pegawai KPK yang akhirnya sekarang dilepaskan begitu saja dengan segala prestasinya padahal. Ini kan Novel Baswedan dan kawan-kawan kan tidak konsisten dulu menolak. Pas tidak jadi ASN, tiba-tiba mereka mau jadi ASN kan nolak. Konsisten dong, tolak sekalian. Jangan pas sudah... Konteksnya adalah bagaimana sikap Presiden dengan pelemahan KPK ini, bukan ke individunya. Presiden tidak melemahkan. Nanti kalau Presiden turun tangan, disangka intervensi. Dan ini juga maksud saya konsisten lah. Jangan juga dikait-kaitkan setiap apapun ke Presiden. Itu nggak fair juga. Jangan semuanya dikaitkan ke Presiden, Mas Mardani, gimana tuh? Nggak fair juga katanya, jangan semua urusan ke Presiden, urusan KPK Presiden, urusan polisi ke Presiden, kondisi politik ke Presiden. Kalau urusan KPK, Pak Jokowi sudah berpendapat, jangan ada pemecatan. Itu tegas dan jelas disampaikan, tetapi terjadi pemecatan. Artinya penyesalan kami, kenapa Presiden itu jangankan perkataan yang tegas, perkataan yang isyarat juga mestinya itu sangat diperhatikan. Karena dia
bukan cuma penjaga secara fisik ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, tapi juga penjaga moral, penjaga prinsip yang kami garis bawahi kenapa tidak ditindaklanjuti. Mestinya itu bisa ditindaklanjuti. Artinya gitu presidennya loh. nggak didengarkan Karena dong memang kalau gitu. BKN juga di bawah eksekutif, PAN RB di bawah eksekutif. Itu bisa untuk ditindaklanjuti dan terbukti sekarang inisiatifnya ada di Pak Sigit, Kapolri yang menampung, yang saya apresiasi itu gitu. Ya artinya pernyataan Gini presiden loh, tidak boleh saya didengarkan di sini tanggapin? kalau saya lihat. Bukan nggak didengarkan. Di dalam undang-undang KPK itu kan sistemnya KPK itu sangat independen. Ya, jadi kalau saya lihat presiden itu hanya menyarankan, tidak untuk dipecat. Kalau dia melakukan intervensi nggak boleh undang-undang KPK itu Enggak, tapi diintervensi. gini, Gitu kan, itu saya jelas mau loh di nambahin, undang-undangnya. saya mau nambahin Apapun. begini, hasilnya ombudsman sudah dikembalikan kepada presiden. Jadi temuannya ombudsman itu saya nggak ngomongin isinya ya, tapi kita ngomong soal relasi aktornya. Maka karena KPK itu pimpinannya ujungnya menurut undang-undang adalah presiden, ya dikembalikan kepada presiden temuan-temuan ombudsman tersebut supaya presiden bisa melakukan pembenahan dari praktek pemecatan 57 pegawai KPK Ya tersebut. apapun presiden kan eksekutif, tidak boleh mencampuri KPK. Undang-undang KPK menyatakan seperti itu. Jadi makanya penjelasan saya soal ombudsman itu Ya sudah kan? dibantah. Ya Karena- kalau mau ya dirubah dulu undang-undangnya, jelas itu badan yang Loh, sangat enggak. Ini independen. tidak Ombudsman ada kaitan kan- dengan independensinya KPK. Ini proses migrasi dari tadinya pegawai KPK menjadi Menjadi ASN. Kalau Dan kita bicara ini kan amanatnya kembali tidak lagi ada nih Mas yang ya. dipecat karena proses Kembali lagi migrasi. begini loh. Oke. Semua pegawai KPK itu kan punya hak yang sama mengikuti tes yang sama. Sama kayak kita ikut UMPTN. Lah kalau nggak lulus ya nggak lulus aja gitu kan. Jangan kita maksain terus dimasuk. Nah kalau Ya, presiden kalau soal memaksakan itunya itu intervensi. rumusnya oke, tapi pada prakteknya ujian TWK. Banyak hal-hal yang dilanggar ujian di situ. Eptanasnya ya, tuh kalau nggak lulus tuh ya, ternyata orang anak yang misalnya sekolah SMA-nya IPA dikasih pertanyaan ilmu sosial. Oke, baik itu Nah, jadi udah di luar salah pertanyaan. topik kita malam hari ini ya. Salah Nanti kita pertanyaan. lanjutkan di lain kesempatan. Kita akan masuk mengenai kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi.